Pada Sofiansa SPD. Kemudian untuk teknis sidangnya, yang pertama silakan untuk para peserta mempresentasikan terlebih dahulu hasil penelitiannya selama kurang lebih 30 menit diberikan waktu ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan dokumentasi foto. Itu aja mungkin. Untuk itu, mari kita mulai saja sidangnya. Ibu akan memberikan selanjutnya kepada moderator. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Bu Linda yang telah menghubungi kami serta membantu kami dalam sidang ini. Terima kasih kepada Pak Ida dan Bu Neng yang sudah bersedia menjadi penguji di sidang hari ini. Perkenalkan, saya Helan sebagai moderator. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang Masjid Laude 2 Bandung dalam sejarah dan budaya. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan saya Sabrina, Yasmin, Disti, Nanda, dan Alfira. Oke, baik, selanjutnya yang pertama Sabrina akan membacakan serta menjelaskan bab 1. Menjelaskan bab 1 pendahuluan latar belakang. Masjid Laude 2 Bandung didirikan pada tahun 1997 oleh Haji Abdul Karim, seorang muslim keturunan Tionghoa, melalui Yayasan Haji Karim ONI dalam kurung YHKO. Nama Laude diambil dari nama jalan di Jakarta tempat kantor pusat yayasan tersebut. Masjid Laude 2 berfungsi sebagai pusat dakwah dan pembinaan umat, terutama bagi para pemuda dari kalangan etnis Tionghoa. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Laude 2 juga berperan sebagai ruang sosial budaya yang mengakomodasi keberagaman etnis dan budaya. Bab B. Rumusan masalah. 1. Apa saja peran Masjid Laude 2 Bandung dalam berdakwah dan melestarikan budaya Islam? 2. Tantangan dan hambatan yang dihadapi Masjid Laude 2 Bandung dalam berdakwah dan melestarikan budaya Islam. 3. Bagaimana strategi yang efektif untuk meningkatkan peran Masjid Laude 2 Bandung dalam berdakwah dan melestarikan budaya Islam. Sekian dari saya. Oke, baik, selanjutnya yang kedua Yasmin akan membacakan serta menjelaskan bab 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang menjawab masalah. A. Peran Masjid Laude 2 Bandung dalam melestarikan dan Masjid Laude 2 Bandung secara konsisten menjalankan program pembinaan sekolah yang intensif dan terstruktur. Program ini membantu para pemeluk baru Islam memahami ajaran secara mendalam dan menjalankan ibadah dengan benar. Program ini telah membina ratusan mualaf sejak 2017. Peran Masjid Laude 2 Bandung dalam melestarikan dakwah adalah sebagai pusat pembinaan mualaf yang berkesinambungan, media dakwah yang mengintegrasikan budaya Tionghoa serta sebagai pusat komunitas yang memperkuat keberlanjutan dakwah Islam di kalangan etnis Tionghoa dan masyarakat luas. B. Peran Masjid Laude 2 Bandung dalam melestarikan budaya. Masjid Laude 2 menjadi tempat belajar bagi warga keturunan Tionghoa yang tertarik dengan Islam, serta menjadi ruang dialog antar budaya dan agama. Keterbukaan masjid terhadap keberagaman, baik dari sisi jamaah maupun donatur termasuk juga non-muslim, memperkuat peran masjid sebagai titik komunitas budaya dan agama di Bandung. C. Tantangan dan hambatan yang dihadapi Masjid Laude 2 Bandung dalam dakwah dan budaya. Nah, tantangan dan hambatannya itu adalah kesulitan pendanaan
memberikan penekanan pada proses pembahasan dalam belajar agama sehingga mualaf tidak merasa terbebani untuk langsung mahir dan praktis keislaman. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga, sejarah akan membacakan sekaligus menjelaskan bahwa Dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset yang bertujuan mendapatkan secara sistematik, aktual dan akurat fenomena perubahan sebuah bentuk dalam praktek dan budaya sebagaimana ada di dalam. Dua, kuantitatif. Metode kuantitatif atau kuantitatif untuk menentukan kami menggunakan metode mendeskripsikan hasil penelitian kami dengan menggunakan komparatif membandingkan data yang ada dari sumber lain. Konteks pengumpulan data, tip, observasi dan wawancara, kontraktif, data diperoleh dari studi literatur, wawancara dengan observasi di beberapa lokasi. Di sini saya akan menceritakan perjalanan kami penelitian pada tanggal 18 Mei 2025 untuk berkumpul di IKEA buat penelitian di Bandung. Kami menggunakan transportasi umum yaitu bus. Kami menaiki bus, kami turun di stasiun Lembong dari stasiun Lembong ke tempat penelitian kami memakan waktu sekitar 5 menit jalan. Setelah kami sampai ke tempat penelitian kami yaitu Universitas Bandung, kami meminta izin kepada pekerja selaku wakil DKM kami minta izin buat mewawancarai dan memberikan beberapa pertanyaan yang sudah kami buat sebelum kami menuju. Setelah kami wawancara, kami minta izin buat mendokumentasikan beberapa spot foto buat bukti penelitian kami. Setelah kami meminta izin untuk mendokumentasikan beberapa, kami mendapati beberapa foto. Lanjutnya kami meminta juga mendokumentasikan bersama Pak Rijal selaku wakil DKM Indonesia Bandung. Yaitu kami minta izin buat pamit pulang dan pada tanggal 20 Mei kami membuat laporan dan selesai pada tanggal 12 Juni 2025. Oke, baik. Selanjutnya Nanda akan membacakan sekaligus menjelaskan bahwa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bahwa yaitu tentang pembahasan Organisasi Tauhid Bandung dalam satu pusat dakwah dan pembinaan malam dari mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang. Hasil Tauhid Bandung berhasil mengumpulkan 312 orang. Dan itu merupakan dakwahnya. Dan juga di sana terdapat kegiatan pembinaan malam seperti tadarus Al-Quran, belajar Al-Quran, dan kajian di dalam. Dua, kegiatan sosial dan edukasi. Untuk kegiatan sosial di sana ada bakti sosial daerah-daerah yang terlibat bencana, dan juga kegiatan sosial dalam membersihkan lingkungan sekitar masjid. Yang ketiga ada kegiatan keagamaan rutin. Kegiatan keagamaan rutinnya ada pembinaan kepada malam dari mulai jam 9 sampai dengan jam 3 dilaksanakan setiap hari. Dari mulai jam 9 sampai dengan jam 11 itu ada pelajaran tadarus Al-Quran yang diisi oleh KMS. Dari mulai tanggal 2 sampai dengan jam 2 itu ada belajar Al-Quran untuk para malam. Dan dari mulai jam 2 sampai dengan jam 3 ada terakhir pelajaran kita. Peran Masjid Tauhid Bandung dalam melestarikan budaya. 1. Membangun identitas Tionghoa dan Islam. 2.
merayakan kebinekaan lewat tradisi kuliner. Yang ketiga, semua toleransi dan inklusivitas. Jadi Masjid Al-Zaitun Bandung ini terbuka untuk semua orang dari berbagai kalangan dan dari yang berbeda-beda. C. Tantangan dalam berdakwah. 1. Perbedaan latar belakang dan bahasa. 2. Keterbatasan waktu dan jarak. Yang ketiga, kurang fasilitas dan lingkungan. Yang keempat, kebiasaan dan keberhasilan. Kebingungan dan keberhasilan moral. D. Tantangan dalam melestarikan budaya Islam. 1. Minoritas dan mayoritas atau kelompok kecil dalam komunitas. 2. Akulturasi budaya dalam arsitektur dan kegiatan. Tentunya sulit untuk menggabungkan antara budaya Islam dengan budaya Tionghoa. Jadi perlu melakukan keselarasan antara keduanya atau menaikkan nilai Islam. E. Strategi efektif meningkatkan peran Masjid Al-Zaitun Bandung dalam dakwah dan melestarikan budaya. 1. Pemanfaatan media digital dan pembinaan IT. 2. Pendekatan budaya dan komunikasi visual yang inklusif. 3. Pembinaan mualaf yang terstruktur dan berkelanjutan dalam dakwah. 4. Pengembangan program pembinaan yang melibatkan komunitas. Baik, selanjutnya akan membacakan sekaligus menjelaskan bab berikut. Pasti saya akan menjelaskan pendengar yaitu kesimpulan. Masjid Al-Zaitun Bandung memiliki peran penting dalam berdakwah dan melestarikan budaya khususnya bagi komunitas Muslim keturunan Tionghoa. Masjid ini berfungsi sebagai pusat dakwah yang aktif dalam membimbing dan memperkuat mualaf Tionghoa. Masjid ini membantu mempertahankan identitas budaya Tionghoa. Dalam praktis keislaman sehingga komunitas Muslim Tionghoa tetap merasa diterima dan nyaman dalam beragama. Oke, terima kasih kepada para peserta sidang. Selanjutnya silakan untuk para penguji untuk memberikan kepada para peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Apresiasi dulu untuk kalian sudah yang mulai maksudnya menguasai lah ya. Sudah dari 100% mungkin ya 80% atau 90% menguasai tanpa harus melihat ya ke sini ada yang menjelaskan dari seperti itu udah bagus. Terus dilihat dari laporan yang kalian memiliki tentang peran masjid, lalu ini udah bagus menjadi topik atau tema yang bagus untuk diangkat menjadi sebuah karya ilmiah. Terus tapi di sini kata pengantar nanti kalian bisa lihat saya mengoreksi beberapa di sini yang saya lihat. Tolong diperhatikan lagi ketika titik atau misalkan kata kalimat ada titik itu usahakan pakai spasi setelahnya. Jadi lihat lagi, cek lagi nanti ketika menulis begitu pun dengan koma, setelah koma itu pasti ada spasi, titik pasti spasi, lalu kata berikutnya atau kalimat berikutnya. Terus di sini di kata pengantar ini ada pengulangan di sini ada kata istilah karya ilmiah. Karya ilmiah di sini contohnya karya ilmiah ini dengan macam karya ilmiah ini, di sini ada karya ilmiah ini. Nah itu akan lebih bagus lagi kalau misalkan salah satunya itu diganti. Yang pertama kalian tulis karya ilmiah ini, yang berikutnya ditulis laporan ini, itu kan sama laporan ini atau mungkin tulisan ini. Nah, jadi tiga semuanya karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah ini gitu ya. Itu yang di kata pengantar. Terus di bagian daftar isi
itu coba diperhatikan lagi ketika kalian sudah siap, benar-benar siap ketika ini ujian, harus dicek lagi benar-benar, dilihat lagi apakah ada penulisan yang double. Seperti di sini contohnya bab 2, benar ya, coba sama tidak? Ini saya nge-print ya, coba itu bagian C ada 2, tidak? Oh, saya kemudian perbaiki ya. Untuk sistematika udah sesuai. Bab 1 pendahuluan, baru A, latar belakang. Kalau ada anaknya lagi berarti misalkan 1 dulu, baru dan misalkan A. Itu udah bagus. Terus coba dulu ya. Masih di sini ada tipe sebenarnya. Daftar pusaka, benda pusaka. Terus kalau di sini saya mungkin ini saya printnya ya, belum direvisi lagi. Ini kalau di sini yang sebelum ini C ini 2 C, jadi setelah C ada C lagi. Oke. Ada jadi di situ ada 2 sumbang yang saya lihat ini ya. Berarti yang KPD udah ada. Di pendahuluan di rumusan masalah biasakan ketika menulis baik itu tempat agama di sini itu menggunakan huruf kapital. Di sini disebutnya di ini Islam ya, itu harus menggunakan huruf kapital. Terus di tujuan penelitian itu penelitian nomor 2 apakah masih sama ya? Ini dihadapi masjid laut 2 ya, itu jadi kalian ada pengulangan kata masjid. Dihadapi masjid laut 2, dihadapi masjid oh berarti ada banyak masjid laut 2. Tuh diperhatikan lagi. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian sudah betul. Rumusan masalah di sini ya pasti pertanyaannya, masalahnya apa sih, nanti solusinya ditunjuk penelitiannya untuk mengetahui misalkan solusinya ya, mengetahui ini cara yang di sini. Ini udah semua udah sama. Katanya ditulis lagi di sini, tinggal menambahkan untuk mengetahui itu udah benar. Tinggal dicek lagi aja, ada double. Nah, ini ada lagi di bab 2 benar, apakah situ sama? Tinjauan puataka, harusnya tinjauan pustaka ya, pengusuh. Ini yang karena saya anak bahasa asli, ngambil bahasa. Jadi ketika kalian menulis, saya sering bawel di kelas gitu ya. Nulis kalimat kalau nggak ada titik salah. Berarti masih ada terusannya, kalian belum bikin kalimat yang sempurna karena tidak ada titik. Pun koma. Seharusnya kalau misalkan di pelajaran saya sering membahas i kecil itu di tengah harus pakai titik. Ya, karena kita sudah terbiasa di awalnya ya ada titik, tapi di tengah jarang yang pakai titik ya. Yang saya misalkan India, harusnya yang kedua itu pakai titik ya. Ya karena ini ketika ujian seperti ini sidang biasanya itu kena masa bahasa ini siapa gitu, masa penulisannya kayak gini pasti kena. Di bab 3 kemudian coba sama tidak isi tindakan metodologi penelitian kurang ini hilang ya. Lagi. Nah ini metode penelitian dan kalian itu ada deskriptif sama kontraktif. Ya, coba deskriptif dan kontraktif. Nah, deskriptif mah menjabarkan gitu ya. Sedangkan yang kontra itu dari bersinggungan. Harusnya tapi di sini kalian metode kontraktif atau komparatif digunakan untuk membandingkan. Nah itu jangan atau karena artinya beda, kontraktif sama komparatif. Untuk mengacu di sini digunakan untuk membandingkan berarti compare, komparatif.
Ya, di situ ada tipe lagi kontraktif, bukan kontraktif lagi, kontraktif. Nah, terus di C-nya benar, deskripsi, terus kontraktif lagi di situ. Nah, yang nomor 2 di situ pakai titik tidak setelah khas budaya, harusnya itu diakhiri dengan di harusnya itu pakai halaman, ya, pakai nomor halaman. Keberadaan mesin ini membantu bab 4 kuning. Coba nih buka. Nah, keberadaan mesin ini bukan ini yang bab 4. Coba deh. Ini. Setelah muslim, komunitas muslim, keberadaan mesin ini membantu komunitas muslim. Titik. Tionghoa mempertahankan identitas budaya mereka. Terus disambung nggak pakai titik. Di sini kalian ada titik. Untuk sekalian ini terus datanya gitu ya, terus ini lampirannya ada dokumentasinya, dan ini benar disimpannya aja. Ada pustaka. Daftar pusaka lagi. Saya mulai. Tapi udah bikin coret-coretan di sini. Ini masih ada daftar pusaka, ini mulai diganti belum di akhir. Nah, daftar pusaka ya. Oke, itu. Bentar saya mulai dulu. Nah, muslim ketika di penutup itu pakai huruf, dan pakai huruf kita mana sih? Ini ada di oke, di sini kalian ada link yang sama ya, double link, harusnya satu aja ya. Nggak ada nyari dari misalkan peneliti sebelumnya, ada tidak ya, hanya dari sumber-sumber di internet sama berita gitu ya. Dan gimana tambahin aja minimal 1 berdasarkan misalkan Indra titik 2021 deskriptif adalah ditambahin lagi, jadi biar kaya lagi. Jadi ada di sini, oh iya ini sumbernya nih Indra gitu dari situ. Dari para ahli. Jadi ada peneliti sebelumnya, biasanya kayak gitu. Bagus ini juga, tapi ada yang di sini ada yang sama. Ya, artinya ini disimpan aja 1, 2 sama. Satu aja, karena sumbernya dari situ. Kecuali kalau kalian menggunakan Mendeley, nanti otomatis skillnya bakal seperti ini. Dan sih paling sering itu aja koreksi penulisan aja. Untuk pembuatannya tadi kalian ini menarik ya ininya, terus jelas tersusun sistematisnya. 1 pendahuluan A-nya, berikutnya ada anaknya lagi. Enggak. 1 pendahuluan judul 1.1, yang satunya dulu mana? Nah, gitu ya, ada anaknya dulu. Dari tadi. Oke, overall berjam. Untuk tulis
sudah di Ibu Maya akan menanyakan tentang pengalaman kalian. Tadi sudah dijelaskan oleh Desti. Cuma pengen tahu aja gambaran langsung dari kalian. Oke. Tadi kalian penelitiannya di masjid bagus. Kalian dari sini naik bus. Oh ya, bus. Terus kalian turun di terminal dari sana mengalami perjalanan menuju masjid. Sulit nggak menemukan masjid tersebut? Enggak dekat. Soalnya di pinggir jalan. Terus kalian tahu informasi tentang masjid tersebut dari awalnya dari IG, dari apa? Tiba-tiba tahu dari internet, lihat-lihat dulu. Ya. Kemudian apa ya? Masjid itu, nah, apa yang membuat kalian tertarik untuk meneliti atau membuat penelitian mencari tahu informasi tentang masjid tersebut? Karena masjid berbeda dari yang lain. Unik ya, beda dari yang lain. Yang mulai dari arsitekturnya. Kan ini kalau dari arsitekturnya itu membawakan budaya Cina, tapi agamanya agama Islam. Nah, pertanyaan berikutnya, Bapak tersebut itu siapa? Wakil DKM. Itu asli orang Bandung, asli orang Indonesia atau keturunan Tiongkok? Asli orang Indonesia. Ada tidak salah satunya yang keturunan Tiongkok? Ada ketua DKM. Oh, asli orang Kok Ali ini kan masjid kedua ya. Masjid pertamanya sama tidak arsitekturnya. Pernah nggak kalian meneliti dulu Jauh ya enggak maksudnya lihat membandingkan sama tidak. Kalau seingat itu kayaknya warnanya sama ya, cuman kalau bentuknya lebih unik yang besar. Kalau ini kayak gedung gitu ya. Kayak masjid ya. Kayak gedung. Kayaknya di situnya ada masih kubah-kubah gitu kan dari luar kelihatan kan? Nggak ada. Tadi kayaknya ada kubah. Itu tuh masalahnya banyak apa? Keluar kubah. Oh iya. Banyak apa? Jadi enggak. Kubah sepotongnya. Kalau ibu lihat dari Google, dari apa ya, dari informasi dari televisinya, kalau yang satu itu nggak kayak gedung kayak gitu. Jadi memang kayak bangunan Cina ya. Kalau itu kan kirain itu yang itu gitu, ternyata yang ini ada. Kemudian pengalaman lagi, kesulitan apa sebelum dan setelah penelitian ini? Kesulitannya apa? Gak ada. Kesulitan terima. dalam proses apanya? Ya, proses Kesulitan cari mana? Emang di situ lama hal-hal gua gitu. sulit. Jika benar di Cina kalian mah Misalkan tadi kalau jaraknya mah nggak sulit, terus menemukan tempatnya nggak sulit, itu berarti nggak jadi kesulitan. Nah di dalamnya mungkin cara menemukan DKM atau apanya gitu. Misalnya langsung ada. Tapi mereka memang Ya, Isi weh, juga sekali ini paling makan. Kesulitannya Orang ya orang di masjid bisa kan, gitu nggak ada. Terus tentang malam tadi.